5, 4, 3, 2, 1, tutup pintu. Kamu pasti pernah mendengar jargon opening tersebut kan? Ya, kamu benar. Sebagian penikmat YouTube di Indonesia bisa dipastikan pernah menonton channel YouTube milik Deddy Corbuzier. Belakangan ini banyak channel YouTube yang mulai mengadaptasi format yang sama, yakni podcast. Kalau kamu ingin membuat podcast milik kamu sendiri, kira-kira apa saja ya yang perlu dipersiapkan? Sebelum memulai podcast milik kamu sendiri, ada baiknya kamu sudah menentukan tema besar dan nama podcast yang akan kamu bawakan. Misalnya, podcast kamu membahas khusus tentang game, olahraga, atau apapun yang kamu sukai. Setelah itu, tentukan jargon atau musik latar untuk opening yang bisa menjadi identitas kamu. Contohnya, jargon hitung mundur seperti yang Gebri ucapin di awal tadi. Podcast tanpa bintang tamu rasanya kurang lengkap, seperti masakan tanpa garam. Jadi alangkah baiknya jika kamu memiliki bintang tamu sebagai narasumber untuk diajak berbicara pada podcast yang sedang kamu bawakan. Memilih narasumber pun juga tidak boleh sembarangan. Hal yang harus perlu kamu catat adalah narasumber tersebut harus kredibel pada bidangnya. Sebagai tambahan, jika narasumber kamu mudah untuk diajak berbicara, maka itu menjadi nilai plus karena obrolan kamu akan lebih mudah untuk mengalir. Sebagai bantuan, kamu juga bisa menyiapkan naskah atau guidelines agar obrolan yang ingin disampaikan di podcast tidak terlalu melebar. Nah, langkah selanjutnya adalah memenuhi keperluan teknis. Untuk membuat sebuah podcast, yang perlu kamu siapkan adalah alat perekam dan alat untuk mengedit suara yang telah direkam. Kamu bisa memperoleh paket podcast yang telah banyak dijual di e-commerce. Tentunya sesuaikan dengan budget yang kamu miliki ya. Oh ya, masih masuk dalam kebutuhan teknis. Kamu juga perlu menyiapkan ruangan khusus agar suara di luar suara kamu dan bintang tamu tidak ikut masuk. Gak lucu kan, di tengah-tengah podcast kamu yang sedang serius, tiba-tiba terdengar suara dari penjual es krim yang sedang lewat. Terakhir, jika kamu sudah membuat podcast dan mengeditnya sesuai dengan tema yang kamu buat, sekarang saatnya mempublikasikan podcast tersebut. Kamu bisa membagikan podcast yang telah kamu buat di banyak sekali channel, sebagai contoh YouTube atau Spotify. Untuk menambah calon pendengar, kamu jangan lupa ya membuat versi pendek sebagai teaser untuk diupload di media sosial lainnya. Nah, itu tadi beberapa tips untuk kamu yang mau memulai bikin podcast sendiri. Oh ya, kamu juga bisa menggunakan domain baik itu .com, .net, atau .xyz untuk lebih mengenalkan podcast kamu itu. Caranya gampang banget, cukup melakukan forwarding domain ke channel podcast yang telah kamu buat. Jadi tunggu podcast kamu ya. Jika sudah ada, kamu bisa langsung bagikan linknya di kolom komentar bawah ini. Selamat membuat podcast and bye-bye!